Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita akan kembali sharing lagi. Jadi kita akan belajar Alkitab bareng. Dan hari ini kita sudah sampai di kitab Yohanes pasal yang ke-6. Dan saya akan membacakan, dan kalau ada Tuhan taruh rema di hati saya akan sharingkan buat teman-teman semua yang menonton di live TikTok ini ataupun yang menonton recordingnya di YouTube. So, tema untuk hari ini sangat menarik ya ketika saya lihat sekilas perikopnya di Yohanes 6 ini, yaitu tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Begitu lihat perikopnya, saya langsung mendapatkan sesuatu dari Tuhan, dan itu yang akan saya sharingkan ke teman-teman nanti. Jadi kita baca dulu ya, Yohanes pasal 6 ini. Sudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu di danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan. So, Tuhan Yesus pada zamannya adalah orang yang sangat populer ya. Di mana ada Tuhan Yesus, di situ orang-orang berbondong-bondong mendatangi Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat-mujizat, banyak melakukan penyembuhan-penyembuhan. Makanya kalau kita lihat sekarang orang yang, halo, Bu Eni, shalom, wow, luar biasa nih. Jadi hari ini belajar Alkitab bareng dengan Bu Eni ya. Nah, jadi Tuhan Yesus ini membuat orang banyak suka berdatangan gitu ya, karena mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus buat, dan juga karena penyembuhan-penyembuhan yang Tuhan Yesus lakukan. Kalau kita lihat sekarang, misalnya kayak Andy Simon, kayak Benny Hinn, kayak Reinhard Bonnke, kalau banyak orang-orang yang mengikuti mereka. Kenapa? Karena Tuhan Yesus atau mereka ini banyak melakukan mujizat-mujizat atau tanda-tanda. Nah, saya lanjut lagi ya. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Nah, jadi ternyata teman-teman, kalau kita belajar melayani seperti Tuhan Yesus itu nggak cuma menyampaikan firman, tetapi dia juga menyembuhkan orang sakit. Dia juga melakukan mujizat-mujizat. Kalau kita mau meneladani Tuhan Yesus, kita seharusnya belajar seperti Tuhan Yesus juga. Nggak cuma sharing firman, tapi juga melakukan tanda-tanda mujizat-mujizat oleh kuasa Tuhan. Gitu ya. Jadi kalau ada orang bilang pelayanan yang disertai mujizat itu sesat, ya berarti mereka belum mengerti kebenaran firman Tuhan. Halo, ada Yuki juga. Shalom Yuki, apa kabar? Nah, kita lanjut ya. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Tetapi jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Menarik sekali ya. Oh, Miyuki di Bali ya. Oke. Nah, jadi Tuhan Yesus sengaja menguji Filipus gitu ya. Tuhan Yesus bilang, di mana kita bisa beli roti untuk bisa kasih mereka makan? Terus Filipus bilang, nggak ada duitnya gitu ya untuk mereka ini. Mereka kan ada 5.000 orang. Dari mana kita dapat duit untuk kasih mereka makan? Padahal Tuhan Yesus dikatakan di sini Tuhan Yesus sudah tahu apa yang hendak dia lakukan. Nah, terus kita lanjut nih. Apa sih yang mau dilakukan oleh Tuhan Yesus? Kita baca lagi ya. Seorang dari muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu." Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang."
So, akhirnya Andreas ya, salah satu murid Tuhan Yesus bilang di sini ada anak kecil, tapi dia cuma punya 5 roti dan 2 ikan. Nah, seringkali kalau Tuhan mau melakukan mujizat, hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita, Tuhan itu nggak minta apa yang tidak kita punya. Tetapi Tuhan itu seringkali mau memakai kita, mau menolong kita dengan apa yang kita punya. Di sini murid-murid mereka cuma punya 5 roti dan 2 ikan dari seorang anak kecil. Itu aja yang mereka punya. Tapi 5 roti dan 2 ikan itu di tangan Tuhan Yesus itu bisa memberi makan 5.000 orang. So, kalau kita sekarang ada doa nih, kita sekarang ada pergumulan, kita misalnya mau memulai bisnis, mau memulai usaha, kita mau mengerjakan sesuatu, kita mau melakukan sesuatu, mulailah dengan apa yang kita punya bersama-sama dengan Tuhan. Karena Tuhan bisa bekerja melalui apa yang kita punya. Sesederhana apapun yang kita punya bersama dengan Tuhan Yesus, itu bisa mendatangkan mujizat dalam hidup kita. Saya jadi ingat Musa. Musa itu cuma punya tongkat. Tapi di hadapan Tuhan, tongkat Musa itu bisa berubah menjadi ular. Bisa melakukan mujizat, bisa menjadi mujizat. Dan sama seperti di kasus ini, ada 5.000 orang lapar gitu ya, belum makan. Tuhan mau memberi makan. Tuhan nggak perlu pakai uang atau semacamnya. Tapi apa yang ada pada kita, itu yang bisa Tuhan pakai untuk melakukan mujizat. Yang mereka punya saat itu cuma ada 5 roti dan 2 ikan. Tapi ketika mereka menyerahkan 5 roti dan 2 ikan itu kepada Tuhan Yesus, mujizat itu terjadi, 5.000 orang bisa makan dan kenyang, bahkan masih sisa 12 bakul. Dan ini menarik ya, kenapa harus angka 12? Tuhan Yesus itu punya 12 murid, dan tersisa 12 bakul. Kalau kita hitung-hitung ya, berarti satu orang murid dapat 1 bakul. Murid ini adalah orang-orang yang melayani bersama dengan Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat, mereka dapat bonus, yaitu masing-masing 1 bakul. Artinya apa, saudara? Artinya apa, teman-teman? Artinya, segala jerih lelah kita bersama Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, itu tidak sia-sia. Tapi Tuhan menyediakan upah buat kita. Sama seperti murid-murid, mereka melayani Tuhan, ikut membagikan roti, membagikan ikan ke orang-orang. Tuhan Yesus menghargai itu dan Tuhan Yesus memberi upah di bumi ya. Jadi upah itu nggak selalu harus kita nikmati di sorga. Tuhan pun bisa memberkati kita, memberi upah ketika kita di bumi pada saat kita melayani Tuhan. Makanya firman Tuhan bilang, jerih lelahmu di dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Nah, dari sini kita belajar, yang pertama, kalau kita mau mengalami pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, jangan tunggu segala sesuatunya tersedia dulu. Tapi mulailah dari apa yang ada pada kamu. Kalau dalam kasus ini cuma punya 5 roti dan 2 ikan, nggak masalah gitu ya. Bersama dengan Tuhan Yesus, 5.000 orang itu bisa makan dengan kenyang. Nah, dan kalau kamu saat ini melayani Tuhan, ada yang melayani Tuhan di sini, percaya, nggak ada yang sia-sia. Semuanya itu ada upahnya di sorga dan di bumi. Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Lalu mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. So, jadi pada zaman mereka ini, orang Yahudi pada waktu itu, mereka mengharapkan seorang Mesias. Seorang Mesias yang dalam pandangan mereka pada waktu itu adalah orang yang akan membebaskan mereka dari perbudakan Romawi. Maksud mereka itu, mereka berpikir Mesias itu adalah seorang pahlawan yang akan menjadi raja, yang akan berperang melawan bangsa Romawi, dan akan membebaskan mereka dari perbudakan. Nah, itu pikiran orang Yahudi pada saat itu, pada zaman Tuhan Yesus, tentang Mesias.
Jadi ketika mereka melihat Tuhan Yesus ini melakukan mujizat, wah benar ini Mesias. Ayo kita jadikan dia raja supaya kita berperang melawan bangsa Romawi. Halo, ada Uha juga, shalom Uha. Nah, ini banyak orang pulang pisau ya, puji Tuhan. Nah, mengetahui hal itu Tuhan Yesus menyingkir ya ke gunung, karena Tuhan Yesus itu datang bukan untuk berperang, bukan untuk menghabisi orang-orang, untuk daging melawan daging, tapi Tuhan Yesus melakukan hal yang lebih daripada itu, yaitu untuk menghancurkan kuasa dosa. Nah, kita lanjut dulu ya. Nah, jadi dosa itu sebenarnya sumber masalah utama manusia itu sebenarnya adalah dosa, teman-teman. Kenapa ada misalnya pembunuhan ya, bisa muncul dari iri hati, bisa muncul dari amarah, bisa muncul dari kebencian. Dan asalnya itu dari mana? Dosa, teman-teman. Kalau kita, kenapa ada penjajahan? Asalnya itu ya dari dosa, bibitnya itu ya dosa. Banyak orang bikin sistem supaya tidak ada korupsi. Dan kita tahu tidak ada sistem yang berhasil. Kenapa? Karena mereka tidak menghancurkan yang adalah bibitnya, yang adalah asal-usulnya, yaitu dosa. Nah, jadi sumber dari segala masalah di dunia itu sebenarnya adalah dosa. Dan Tuhan Yesus datang bukan cuma untuk supaya kita dibebaskan dari penjajahan, tapi lebih daripada itu, yaitu untuk menghancurkan dosa. Karena dosa ini yang membuat dunia ini rusak. Kita lanjut ya. Jadi kita baca Alkitab, ya malam ini kita sharing-sharing aja. Belajar Alkitab dari kitab Yohanes, sekarang sudah ada di kitab Yohanes pasal yang ke-6. Sambil baca-baca, sambil kita sharing-sharing, sambil kita belajar, ya. Nah, dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu, dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. So, di sini hari sudah malam, murid-murid naik ke perahu, tapi Tuhan Yesus ini ya, naik ke danau ya, mereka naik ke perahu. Tuhan Yesus belum juga datang gitu ya. Sedangkan di situ ada badai laut bergelora. Mereka sudah mendayung 3 mil, tapi mereka belum lihat, mereka sudah mendayung 3 mil gitu ya, baru mereka melihat Yesus, Tuhan Yesus berjalan di atas air. Dan ini ada kisah lengkapnya lagi ya, itu di dalam Matius 14 dan Markus 6. Tapi di kitab Yohanes ini cuma dijelaskan lebih sedikit. Yang lebih banyak itu dijelaskan di kitab Markus, karena ya Markus itu adalah muridnya orang yang dekat dengan Petrus ya. Karena yang berjalan di atas air itu Petrus. Jadi yang lebih banyak tahu kisah tentang berjalan di atas air itu yang lebih detail ditulis di kitab Markus. Nah, kalau di kitab Yohanes ini cuma sekelibas gitu ya. Nah, tapi intinya di sini Tuhan Yesus berjalan di atas air. Nah, pada keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Jadi Tuhan Yesus ini ya, begitu dicari orang-orang. Jadi ketika kamu diurapi Tuhan, urapan Tuhan menyertai kamu, kuasa Tuhan menyertai kamu, orang-orang akan mencari kamu. Amin. Makanya kita lihat orang yang diurapi Tuhan, yang di dalam Tuhan, yang diurapi, dipakai Tuhan, itu pasti bisa menarik orang-orang lain untuk datang, bisa berbondong-bondong. Tuhan Yesus seperti itu. Kalau di zaman sekarang kita lihat Benny Hinn seperti itu. Pasti banyak orang yang berdatangan gitu ya.
Pastor Andi Simon seperti itu juga. Makanya hamba-hamba Tuhan sekarang seperti Benny Hinn gitu ya. Itu kadang-kadang ada pengawal pribadi gitu ya. Karena orang-orang itu bisa histeris, bisa menarik-narik. Bahkan Pastor Andi Simon aja sekarang nggak pakai jas atau pakai baju hem lagi ya. Kalau misalnya pelayanan dia pakai baju kaos karena sering kejadian bisa ditarik-tarik, bahkan bisa sampai baju itu robek, kancingnya lepas segala macam. Nah, seperti itulah yang dialami Tuhan Yesus pada zaman dahulu. Orang itu berbondong-bondong ingin mendatangi karena mereka melihat ada kuasa Tuhan di situ, ada mujizat Tuhan di situ. Nah, semakin kamu diurapi Tuhan, semakin kamu dicari-cari orang. Apalagi kalau kamu disertai Tuhan dengan karunia kesembuhan, karunia mujizat, pasti orang-orang akan mencari kamu. Jadi itu bukan hal yang mengherankan ya. Jadi kalau kalian lihat sekarang hamba Tuhan dikejar-kejar seperti itu sudah ada dari zaman Tuhan Yesus. Jadi jangan heran. Jadi jangan heran ya kalau kita lihat seperti Pastor Andi Simon itu jangan heran. Tuhan Yesus zaman dulu seperti itu. Tapi orang yang nggak suka dengan itu ya, memfitnah dan mengatakan sesat segala macam. Padahal mujizat Tuhan itu masih ada sampai sekarang. Nah, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Menarik ya. Ternyata orang ikut Tuhan itu, kalau kita baca di Yohanes 6 ayat 25 sampai 26 ini, nggak semuanya itu tertarik ikut Tuhan karena mereka melihat mujizat Tuhan atau melihat kuasa Tuhan. Banyak juga orang yang mencari Tuhan untuk makanan seperti yang ditulis di ayat 26 ini. Banyak orang mencari Tuhan itu mencari makanan untuk mendapatkan makanan. Atau kalau untuk kita sekarang, banyak orang mencari Tuhan untuk mendapatkan berkat. Banyak orang datang ke Tuhan itu untuk dapat berkat, mencari berkatnya. Banyak orang mencari Tuhan itu bukan mencari wajahnya, tapi mencari tangannya. Mau mencari berkatnya, mau ngambil aja dari Tuhan gitu ya. Makanya banyak orang kalau dengar firman Tuhan, kunci kesuksesan, kunci promosi dari Tuhan, kunci doa dijawab Tuhan, itu orang-orang pasti suka. Tapi coba kalau misalnya menderita bersama dengan Yesus, pikul salib, orang biasanya agak malas gitu ya mendengarkan firman yang seperti itu. Makanya pendeta-pendeta yang orang sukai, yang sharing tentang misalnya bagaimana mendapatkan mujizat, pertolongan Tuhan, itu yang paling dicari oleh orang-orang. Tapi kalau pendeta yang khotbah tentang pikul salib, meneladani Yesus, mengampuni, mengasihi, wah itu orang biasanya malas. Nah, jadi itu bukan hal baru ya. Dari zaman Tuhan Yesus itu banyak orang yang mencari Tuhan itu karena berkatnya, karena tangannya, bukan karena wajahnya. Banyak orang mencari Tuhan bukan karena mereka rindu ketemu dengan Tuhan, bukan karena mereka punya gairah untuk mencari wajah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, tapi karena pengen dapat berkat, karena ada maunya. Nah, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa, Tuhan, dan memateraikannya. Nah, Tuhan bilang di sini ya, bekerjalah untuk sesuatu yang kekal, bukan sesuatu yang sifatnya sementara. Kita makan apa makanan yang lagi ngetren sekarang ya? Yang lagi rame sekarang apa nih? Makanan yang lagi viral-viral sekarang. Nah, itu 15 menit sudah hilang gitu ya, kenyang, berapa jam lagi kita lapar lagi. Tapi Tuhan bilang, carilah makanan yang kekal. Carilah sesuatu yang kekal. Dalam hidup ini Tuhan mengajarkan kita, jangan hidup kita cuma fokus pada yang sementara, yang di dunia ini. Yang di dunia ini, semua yang kita genggam, kita akan kehilangan. Semua yang digenggam oleh tangan kita itu nggak kekal. Tetapi apa yang tersimpan di sorga, harta yang kita kumpulkan di sorga, itu kekal. Harta yang kita kumpulkan di dunia ini bisa dicuri, bisa hilang.
Tetapi apa yang kita simpan di sorga itu kekal kita miliki. Saya teringat ini real story ya tentang Alexander the Great atau Alexander Agung. Kalian bisa cari di buku sejarah, di Wikipedia, di dokumenter tentang Alexander the Great ini. Jadi ada orang namanya Alexander the Great, Alexander Agung. Dia ini rajanya Yunani ya. Jadi di usia muda, 33 tahun, atau usia sekitar 30-an tahun, dia sudah bisa dibilang pada waktu itu menguasai dunia lah. Hampir seluruh daratan itu dia kuasai. Berbagai daerahnya begitu luas, dia kaya raya. Tetapi Alexander the Great ini, dia belum menikah, belum punya anak, dan di usia muda, dia sudah mau mati, sakit-sakitan, dan dia tidak punya pewaris. Dan itu sudah dinubuatkan di Alkitab. Jadi saya waktu itu pernah belajar kitab Daniel, Second Coming, tentang nubuatan-nubuatan di kitab Daniel. Saya selidiki ya, saya riset. Kitab Daniel itu ditulis 600 tahun sebelum Masehi. Sedangkan Alexander the Great ini, dia hidup itu 300 tahun sebelum Masehi. Jadi kitab Daniel itu ditulis 300 tahun sebelum ada Alexander the Great. Dan ditulis ya, ini menarik sekali ya, ditulis di Alkitab, di kitab Daniel, malaikat yang bilang ke Daniel, nanti akan ada suatu raja gitu ya, kuat ya gitu ya. Tapi nanti dia akan diganti, akan terbagi gitu ya, terbagi kekuasaannya itu menjadi 4. Tapi keempatnya ini nggak sekuat dia. Dan ternyata yang dinubuatkan di kitab Daniel ini adalah Alexander the Great. Nah, jadi Alexander the Great ini dia menguasai hampir seluruh dunia. Karena dia tidak punya pewaris, akhirnya dia mewariskan kekayaannya, harta kerajaannya ke 4 jenderalnya. Dan di sejarah juga mencatat, ternyata keempat jenderalnya ini tidak sekuat Alexander the Great, tidak sehebat Alexander the Great. Jadi ibaratnya lebih lemah, jauh lebih lemah. Tepat seperti yang ditulis di dalam Alkitab ketika malaikat bilang ke Daniel apa arti dari yang dinubuatkan itu. Nanti kalian coba baca deh kitab Daniel ya. Nah, jadi Alexander the Great ini meninggal di usia muda 30-an tahun, tidak punya pewaris. Akhirnya dia wariskan ke 4 jenderalnya. Sebelum dia meninggal, Alexander the Great ini dia memberikan ini ya, instruksi. Jadi nanti peti matinya ketika dia meninggal itu dilubangi ya, untuk dikeluarkan tangannya seperti itu. Jadi tangannya dikeluarkan di peti, dilubangi seperti itu ya. Akhirnya di situ Alexander the Great memberitahu gitu ya, dan dia tulis sebuah pesan di situ bahwa sepanjang umurnya dia mencari harta kekayaan ya, kejayaan, tetapi dia kasih lihat dari peti matinya itu ya, tangannya itu kosong. Jadi dia lahir tidak bawa apa-apa, dia mati tidak bawa apa-apa. Sepanjang hidupnya dia mencari kekayaan, kebesaran. Pulangnya ketika dia mati, dia nggak dapat apa-apa, tangannya kosong. Nah seperti itu hidup di dunia ini teman-teman. Kita hidup di dunia ini, apa yang kita pegang itu tidak akan kita bawa mati. Kita datang telanjang, kita lahir ke dunia ini telanjang, kita meninggal juga telanjang. Kita datang ke dunia ini nggak bawa apa-apa, kita meninggal juga nggak bawa apa-apa. Jadi teman-teman, carilah hal yang kekal. Masalahnya banyak orang sibuk kerja, mencari uang, sampai sakit, sampai nggak punya waktu dengan keluarga, sampai nggak punya waktu dengan Tuhan, cuma untuk sesuatu yang tidak kekal, sesuatu yang nggak kita bawa mati gitu ya. Nah, jadi dari firman Tuhan ini ya, satu ayat tadi kita belajar bahwa carilah perkara yang kekal, bukan perkara yang semu gitu ya, yang sementara. Nah, dan kalau kita baca di kitab Pengkhotbah, dia berkata sia-sia gitu ya apa yang dilakukan di bawah matahari ini. Orang capek-capek, dia meninggal, orang lain yang menikmati. Orang pintar, orang bodoh, nasibnya sama-sama mati juga nanti, ya kan? Itu yang di bawah matahari, maksudnya di bawah matahari itu yang di bumi.
Nah, berkat yang sejati, yang kekal, itu di sorga. Kalau di bawah matahari ini, dikatakan oleh pengkhotbah Salomo, yang mana adalah orang yang paling kaya, punya kekuasaan, punya banyak istri, segala macam. Tapi dia bilang, sia-sia. Sia-sia itu dalam bahasa aslinya itu hevel. Hevel itu seperti apa, teman-teman? Hevel itu asap. Jadi asap itu seperti ada asap gini ya. Kita coba menangkapnya, kita merasa kita bisa menangkapnya, tapi dia keluar dari sela-sela jari kita ini. Kita nggak bisa memegangnya. Seperti itulah perkara-perkara di bawah matahari. Hal-hal yang di bumi ini, kejayaan, kehormatan, popularitas, uang, harta dunia, kita merasa kita bisa menangkapnya, tapi ternyata dia keluar seperti asap ya, keluar, kita nggak bisa menangkapnya. Akhirnya tangan kita kosong, sama seperti Alexander the Great, kita tetap nggak bawa apa-apa. Nah itu, jadi carilah perkara yang kekal. Belum pernah ada saya lihat orang tokoh agama yang mengajarkan tentang hal-hal yang kekal, mencari harta yang kekal. Itu cuma diajarkan di Alkitab. Setahu saya cuma Tuhan Yesus yang mengajarkan itu. Kalau orang itu kan agama biasanya perkara-perkara dunia gitu ya. Punya istri, ya segala macam, diberkati segala macam. Tapi Tuhan Yesus yang mengajarkan nggak cuma hidup kekal, tapi mengumpulkan harta di sorga. Kita lanjut lagi ya. Ternyata panjang loh. Yohanes 6 ini. Oke. Nah, kita lanjut ya. Lalu kata mereka kepadanya, kepada Tuhan Yesus, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Tuhan? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Tuhan, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Tuhan. Permintaan Tuhan itu sederhana aja. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Yang diutus adalah Tuhan Yesus. Tuhan itu nggak minta muluk-muluk dari kita ya, untuk diselamatkan, untuk terima hidup kekal. Tuhan nggak minta yang berat-berat. Tuhan cuma minta kamu percaya, maka kamu akan diselamatkan. Simple. Kalau kalian lihat orang-orang agamawi, berbagai macam agama, saya nggak mau sebut nama-nama agama gitu ya. Mereka harus melakukan ritual ini, melakukan ritual itu, harus melakukan ini, melakukan itu, supaya mereka bisa diterima oleh Tuhan. Bahkan di zaman dulu, kalau kita lihat di Alkitab, bahkan suku Aztek itu mengorbankan nyawa untuk diterima oleh Tuhan. Mereka mengorbankan manusia supaya bisa diterima oleh Tuhan. Bahkan zaman dulu itu ada namanya Dewa Molok. Dewa Molok itu orang-orang mengorbankan anak mereka untuk Dewa Molok supaya mereka bisa diterima oleh Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus nggak minta seperti itu. Tuhan Yesus cuma minta kita percaya. Ketika kamu percaya, kamu diselamatkan. Sesimpel itu aja. Tuhan itu nggak mempersulit hidup kita. Sudah hidup kita sulit ya sebagai manusia ya, jatuh dalam dosa, hidup sulit, Tuhan nggak mempersulit lagi. Kamu tinggal terima aja keselamatan itu. Percaya kepada Yesus dan kamu akan diselamatkan. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun seperti ada tertulis. Mereka diberinya makan roti dari sorga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Tuhan ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Jadi Tuhan bilang, roti yang dari sorga, kasih kami terus-menerus roti itu, katanya. Terus Tuhan Yesus menjawab, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sesungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. So,
di sini di ayat 37, saya ulangi ya, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. So, kalau kamu hari ini dalam hidupmu kamu datang kepada Tuhan Yesus, kamu percaya kepada Tuhan Yesus, kamu menerima Tuhan Yesus, itu bukan oleh karena kamu. Kalau kamu percaya kepada Tuhan Yesus, terus kamu tertarik mengikut Tuhan, tertarik mendengar firman Tuhan, seperti sekarang ini kalian mendengarkan firman Tuhan, ada kehausan untuk mendengarkan firman Tuhan, itu bukan berasal dari diri kalian. Tetapi dikatakan di sini adalah Bapa lah yang memberikan kalian kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan Yesus, itu bukan oleh karena kita, tetapi Bapa yang menggerakkan kita untuk datang kepada Tuhan Yesus, sehingga kita diselamatkan. Dan dikatakan, ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, kita tidak akan dibuang. Amin. Haleluya, Tuhan Yesus baik banget. Nah, sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jadi Tuhan Yesus turun dari sorga, membawa karya keselamatan, itu bukan kehendak Tuhan Yesus, tapi juga kehendak Bapa, ya, yang telah mengutus Tuhan Yesus. Dan inilah kehendak Dia yang mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Jadi setiap kita, kalau suatu saat kita meninggal ya, ini janji Tuhan, kita akan dibangkitkan pada akhir zaman. Sebenarnya kita sudah di akhir zaman, tapi kita sudah di bagian paling akhirnya di akhir zaman. Nah, kita ini sudah di akhir dari akhir zaman. Jadi kita ini kalau enggak rapture, maka kita akan dibangkitkan sebentar lagi, karena kita sudah di ujung-ujungnya. Teman-teman, bahkan kita nggak tahu ya kapan antikris itu datang, kapan masa tribulation itu, kapan antikris menyatakan diri, kita nggak tahu pasti. Kemarin sempat heboh, ada orang bilang dengan saya gitu ya, minta didoakan karena katanya bulan September akan ada rapture. Wah, dia ketakutan dan minta didoakan gitu ya. Saya sempat ketawa gitu ya, terus kasih penjelasan. Nggak ada yang tahu tanggal berapa Tuhan Yesus itu datang ya. Kemarin mereka mengklaim 23 September, waktu Rosh Hashanah, Tuhan Yesus itu datang. Tidak ada yang tahu, teman-teman, kapan Tuhan Yesus itu datang. Tapi, meskipun kita tidak tahu, kita bisa, kalau orang yang dekat dengan Tuhan, yang dekat dengan Tuhan, mereka bisa merasakan kalau waktunya itu sudah dekat, tapi nggak tahu kapan. Tapi sudah dekat aja. Makanya Tuhan Yesus bilang kita nggak tahu kapan waktunya, tapi kita bisa melihat tanda-tandanya. Tuhan Yesus waktu itu menegur orang-orang Yahudi waktu itu. Kamu tahu kalau hari itu mau hujan ketika kamu melihat awan, ya. Tapi kamu nggak bisa membaca zaman, Tuhan Yesus. Nah, kita sama seperti kita melihat ini ya, awan sudah mendung, kita tahu waktunya sudah dekat, sudah akan hujan. Tapi kita nggak tahu jam berapa hujannya datang, jam berapa hujannya turun. Tapi kita tahu bahwa hujannya itu sudah dekat. Dan banyak hamba Tuhan yang merasakan memang sudah semakin dekat, apalagi kalau kita lihat tanda-tandanya. Tanda-tandanya itu sudah semakin cepat, dekat gitu ya. Kita nggak tahu tahun berapa. Apakah kita masih hidup, apakah di zaman kita nggak tahu. Jadi bagian kita ini cuma ada dua. Rapture, pengangkatan, atau kita meninggal lalu kita dibangkitkan pada akhir zaman. Nah, doa saya, harapan saya sih teman-teman, kita rapture aja. Kalau rapture kita nggak mengalami kematian. Atau kalau kematian, matinya yang enak-enak ya kan. Lagi berdoa tiba-tiba meninggal gitu ya, nggak sakit. Nah itu maunya sih seperti itu. Tapi Tuhan yang mengatur hidup kita ya. Bahkan ada orang-orang itu yang martir. Kalau kita lihat di Nigeria, orang-orang Kristen banyak dibunuh karena iman kepada Tuhan Yesus. Charlie Kirk kemarin ditembak, saya nonton videonya itu ya, bocor ceras kayak air keran keluar gitu ya, ditembak di leher.
Memang ada orang yang martir gitu ya. Tapi bagaimanapun caranya, yang pasti kita kembali kepada Tuhan Yesus. Yang penting kita di dalam Yesus. Nah, kita lanjut ya. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. So, kehendak Bapa di sorga, yaitu kita percaya, kita menerima Yesus, dan kita memperoleh hidup yang kekal. Dan Tuhan Yesus akan membangkitkan kita pada akhir zaman. Jadi yang membangkitkan kita di akhir zaman itu siapa? Tuhan Yesus, teman-teman. Ayat ini mengatakan Tuhan Yesus yang akan membangkitkan kita di akhir zaman. Kalau dari sebelah kan suka bilang gitu ya, Yesus itu Tuhan, tapi kenapa dia mati gitu ya? Nggak bisa ya dia bangkit sendiri atau gimana? Bisa, teman. Bahkan kita pun, Tuhan Yesus yang membangkitkan kita di akhir zaman. Itu another story lagi ya. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari sorga. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari sorga? Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Menarik ya. Tuhan Yesus bilang dialah roti hidup. Terus orang-orang Yahudi pada waktu itu mereka bilang, bagaimana dia bisa dibilang dia ini turun dari sorga? Bukankah dia ini anak Yusuf dengan Maria, orang yang kita kenal. Kok dia bilang dia turun dari sorga? Karena mereka ini ya nggak paham, nggak bisa menerima. Seorang nabi itu susah diterima oleh orang-orang yang di sekitar dia. Misalnya, oh bukankah dia ini si Andre Thomas yang seperti ini, teman sekolahku dulu yang seperti ini orangnya. Atau bukankah dia ini Uha tetanggaku. Atau Bu Heni, teman pelayananku. Kok dia dibilang bisa turun dari sorga segala macam. Nah, kira-kira kurang lebih seperti itu. Nah, Tuhan Yesus bilang, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Tidak ada seorang pun datang kepada Tuhan Yesus kalau tidak ditarik oleh Bapa. Kita juga ya bisa datang kepada Tuhan Yesus, bisa percaya kepada Tuhan Yesus, itu karena Bapa yang menarik kita datang kepada Tuhan Yesus. Suatu kali muncul pertanyaan di hati saya seperti ini. Tuhan, kenapa kau nggak bikin aja gitu ya malaikat gitu ya, ada petir menyambar-nyambar, duar duar duar, langit terbelah, terus ada malaikat gitu ya. Terus malaikatnya bilang, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Wih, bisa banyak orang percaya Yesus. Saya bilang begitu dengan Tuhan, secara logika saya. Terus saya dapat sesuatu di hati saya. Seorang, kalau bukan oleh karena Roh Kudus, gak akan bisa percaya Tuhan Yesus. Itu ada ayat Alkitabnya. Dan lagi di Yohanes 6 ayat 44 ini bilang, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa. Jadi mau orang melihat mujizat seperti apapun, melihat malaikat bersaksi tentang Yesus sekalipun, melihat langit terbuka sekalipun, kalau dia tidak ditarik oleh Bapa, hatinya tidak ditarik oleh Bapa, dia nggak akan bisa percaya Tuhan Yesus. Kalau Roh Kudus nggak menyingkapkan kepada dia nggak akan bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Bisa aja dia bilang itu UFO, bisa aja dia bilang itu apa gitu ya. Kalau orang Yahudi zaman dulu, mereka sering melihat mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Orang-orang ahli Taurat, orang Farisi, mereka melihat orang mati bangkit, mereka melihat orang sakit sembuh, tetapi mereka nggak bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Ada aja di pikirannya ini macam-macam gitu. Oh dia ini kan anak Maria, oh dia ini kan anak Yusuf, saudara-saudaranya kan menikah dengan kita. Kalau zaman sekarang, oh itu pasti AI. Misalnya video mujizat, oh itu pasti AI, oh itu pasti bohong, oh itu pasti sihir. Atau misalnya orang terangkat, oh itu UFO. Kalau seorang hatinya nggak diterangi oleh Roh Kudus, nggak disingkapkan oleh Roh Kudus, Bapak nggak menarik dia, mau malaikat bersaksi sekalipun, mau sorga terbuka sekalipun,
dia nggak akan percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kamu bisa percaya kepada Tuhan Yesus sekarang, itu karena Bapa yang menarik kamu. Jadi itu yang saya dapat waktu itu. So, kalau kamu percaya Yesus, bersyukurlah. Itu Bapa yang menarik kamu datang kepada Tuhan Yesus. Bersyukur dengan Bapa di sorga yang baik. Amin. Sehingga kita bisa diselamatkan. Mana tadi ya? Nah, ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Dan mereka semua akan diajar oleh Tuhan. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Tuhan, dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Jadi hidup yang kekal itu cuma melalui percaya, cuma melalui iman kepada Tuhan Yesus. Nggak ditambah apapun. Jadi keselamatan itu adalah, rumusnya adalah Jesus plus nothing. Jadi cukup Tuhan Yesus saja. Nggak perlu ditambah perbuatan baik, nggak perlu ditambah ritual atau apapun. Untuk menerima keselamatan cuma melalui Tuhan Yesus saja, oleh apa yang Tuhan Yesus kerjakan buat kita di atas kayu salib. Perbuatan baik itu nggak menyelamatkan kita. Perbuatan baik itu buah dari keselamatan kita. Amin. Kita berbuat baik, kita melayani, itu bukan supaya kita masuk surga. Jadi bukan supaya, tapi karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita, makanya kita melayani Tuhan, makanya kita berbuat baik. Nah, jadi perlu digarisbawahi ya, kita melakukan perbuatan baik itu bukan supaya, tetapi karena Tuhan Yesus. Amin. Yesus berkata, akulah roti hidup, nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup, Tuhan Yesus bilang dialah roti hidup, yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. So, Tuhan Yesus itu banyak menggambarkan dirinya. Dia bilang dirinya adalah roti hidup. Dia juga bilang dirinya adalah pintu. Kalau kalian baca ya nanti 4 pasal lagi setelah ini di Yohanes pasal 10, Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai pintu, sebagai anak domba, sebagai roti. Nah, Tuhan Yesus mengasihi pada kita itu istilah-istilah yang mudah dimengerti, terutama bagi mereka pada masa itu. Nah, orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Mereka mengartikannya lain ya. Mereka kira kalau mereka mau selamat, hidup kekal, harus makan daging Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus nggak ngomong secara harfiah. Tuhan Yesus nggak ngomong secara literal. Nah, kalau kalian baca Alkitab, ini pengetahuan umum aja ya, nggak segala sesuatu itu harus diartikan secara literal. Banyak orang-orang luar gitu ya, yang mau menyerang kekristenan, mau menyerang iman Kristen, mereka mencoba menyerang Alkitab, firman Tuhan itu dengan cara mengartikannya secara literal. Padahal firman Tuhan itu nggak harus selalu diartikan secara literal. Contohnya, ketika Tuhan Yesus bilang, beritakanlah Injil sampai ke ujung bumi. Ketika Tuhan Yesus bilang seperti itu, bukan berarti bumi itu ada ujungnya. Sama kayak kita nyanyi lagu Grand Freddy gitu ya. Sampai ke ujung dunia. Ketika kita nyanyi lagu itu, bukan berarti kita bilang dunia itu ada ujungnya, ya kan? Tapi itu istilah, ya. Itu istilah. Artinya sampai ke keseluruhan. Sama ketika Tuhan Yesus bilang, hai engkau keturunan ular beludak. Bukan berarti mereka itu lahir dari ular beludak. Tapi itu peribahasa ya. Jadi segala sesuatu di Alkitab itu jangan asal artikan secara literal. Sama seperti orang Yahudi ini kan error itu ya. Orang-orang error itu karena mereka sering mengartikan secara literal. Nah, jadi harus sesuai dengan konteksnya. Banyak orang itu
sok tahu gitu ya. Apalagi orang-orang yang bukan dari Kristen nggak memahami, sok tahu. Ya, jadi segala sesuatu itu jangan dikit-dikit diartikan secara literal. Kita lanjut ya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman." Ini biasa ayat perjamuan kudus ya. "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang makan aku, ia akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Nah, jadi Tuhan Yesus ini ya, dia adalah rabi yang legitimate. Maksudnya seperti apa? Jadi orang Yahudi zaman dahulu, mereka itu punya sekolah-sekolah. Jadi ketika mereka dari usia 12 tahun, mereka itu mulai sekolah mempelajari Taurat. Makanya Tuhan Yesus dari usia 12 tahun dia sudah mempelajari Taurat. Orang-orang Yahudi juga mempelajari ya dari usia 12 tahun. Nah, sampai 20 tahun kalau tidak salah ya, correct me if I am wrong ya. Kalau nggak salah sampai 20 tahun. Nah, di antara orang yang sekolah ini, orang-orang yang terpilih, orang-orang yang cerdas, mereka disekolahkan lagi ke tingkat yang lebih tinggi ya tentang Taurat, yaitu umur 20 sampai 25. Umur 20 sampai 25. Nah, umur 20 sampai 25. Nah, orang-orang yang cerdas, yang terpilih ini biasanya jadi ahli Taurat, kalau nggak jadi ahli Farisi. Nah, tergantung sekolahnya, gitu ya. Nah, Tuhan Yesus ini juga orang-orang yang terpilih yang masuk ini. Nah, setelah 25 tahun, dia mulai magang gitu ya. 30 tahun, baru dia bisa khotbah, mengajar di rumah ibadat, dan menjadi seorang rabi. Makanya Tuhan Yesus itu dipanggil oleh orang ahli Taurat, oleh orang ahli Farisi itu rabi. Karena Tuhan Yesus itu memang rabi yang legitimate, yang memang lulus dari sekolah gitu ya. Kalau misalnya Petrus atau murid-murid Tuhan Yesus yang lain itu kan nggak lulus sekolah. Paulus itu lulus ahli Taurat, ahli Farisi, sehingga mereka bisa mengajar di sinagog atau di rumah ibadat, sehingga mereka bisa mengajar di bait Tuhan. Nah, itu orang-orang yang sudah, orang-orang terpilih yang sudah lulus sekolah gitu ya. Sekolah pada waktu itu. Nah, jadi Tuhan Yesus itu bukan cuma anak tukang kayu, tapi dia juga sekolah ya, mempelajari hukum Taurat. Nah, ketika dia sudah umur 30, dia sudah dapat gelar rabi, sehingga ahli Taurat itu manggil dia rabi. Orang-orang ahli Farisi manggil dia rabi ya, diakui gitu ya, karena dia memang lulus gitu ya. Memang lulus. Nah, dan Tuhan Yesus, makanya Tuhan Yesus bisa mengajar di sinagog, karena nggak semua orang bisa mengajar di rumah ibadat atau sinagog, kecuali dia rabi, apalagi mengajar di bait Tuhan kecuali dia rabi. Nah, kalau kita lihat Tuhan Yesus mengajar di rumah ibadat atau di sinagog, karena Tuhan Yesus itu rabi yang sudah lulus gitu ya. Makanya Tuhan Yesus baru bisa khotbah itu 30 tahun, karena aturannya memang seperti itu pada waktu itu. Nah, terus kita lanjut lagi ya. Nah, sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarnya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah," di sini rohnya huruf besar ya, Roh Kudus, "yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup." So, kalau kalian mendengar firman Tuhan, itu bukan cuma kata-kata biasa, tapi itu adalah roh dan hidup. Firman Tuhan itu hidup. Jadi nggak cuma kata-kata kosong, tapi itu adalah roh dan hidup. Dan roh itulah yang memberi kehidupan, dikatakan di sini ya. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya.
Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Jadi Tuhan Yesus ini tahu ya, di antara murid-murid itu siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Kita tahu yang menyerahkan Tuhan Yesus itu dan tidak percaya itu siapa? Yudas Iskariot. Jadi Tuhan Yesus itu tidak kaget dengan Yudas Iskariot. Tuhan Yesus itu sudah tahu. Kadang susah dibedakan ya, kalau di gereja itu orang yang benar-benar melayani Tuhan dengan orang-orang yang punya motivasi yang lain. Orang yang benar-benar percaya Yesus dengan orang yang tidak percaya Yesus. Saya banyak pengalaman. Saya punya teman pelayanan. Saya punya teman pelayanan perempuan. Singer gereja, melayani, bahkan sering nebeng saya dulu untuk melayani. Bahkan pelayanannya ada yang rajin, ada yang datang sungsung, ada beberapa orang sempat dapat jadi pelayan teladan ya, karena sering datang sungsung dia dapat hadiah sebagai pelayan teladan. Wow, kita berpikir wah ini memang luar biasa dalam Tuhan. Dia posting foto dia pelayanan terus di bawahnya ayat Alkitab. Tapi ternyata waktu yang akan membongkar semuanya ya. Ternyata dia tidak percaya Yesus. Pacaran dengan orang gak seiman langsung mau pindah agama. Bahkan ada yang sudah menikah dengan yang gak seiman terus pindah agama. Karena sama seperti Yudas Iskariot ya. Yudas Iskariot itu kelihatan sama kayak murid-murid yang lain. Gak kelihatan berbeda, kelihatan rohani. Tapi sebenarnya dia gak percaya Yesus dan Tuhan Yesus sudah tahu itu. Bahkan dia akan menyerahkan Tuhan Yesus tahu itu. Sama seperti orang-orang yang melayani di gereja. Dia sebenarnya tidak percaya Yesus. Dan dia akan meninggalkan Tuhan Yesus, akan pacaran dengan orang lain, akan menikah dengan orang lain, terus pindah agama. Tuhan Yesus itu sudah tahu. Saya banyak menemukan itu ya. Jadi ada orang-orang yang seperti itu. Bahkan saya punya teman, anak pendeta, di Palangkaraya ini, anak pendeta, dia bilang ke saya bahwa dia sebenarnya tidak percaya Tuhan, padahal papanya pendeta. Jadi belum tentu orang Kristen, anak pendeta sekalipun, itu percaya Tuhan. Pendeta bisa ada yang gak percaya Tuhan, ada yang cuma nyari duit, ada yang cuma nyari untuk hidup, ada yang macam-macam motivasi orang-orang. Gak usah diomongin di sini. Saya banyak lihat gitu ya. Jadi orang-orang yang ikut ibadah, kelihatan rohani, belum tentu benar-benar percaya Yesus. Yang tahu siapa? Tuhan yang tahu. Yang mana yang asli, yang mana yang palsu. Suatu kali Tuhan kasih perumpamaan gitu ya, tentang ilalang, lalang, dan gandum ya. Coba cari di Google lalang dan gandum itu bentuknya mirip sekali. Mirip sekali. Nah, jadi ada orang jahat yang menabur lalang di tengah gandum. Terus ada yang kasih tahu kan ke orang ini, aduh ada yang nabur lalang di tempat kamu. Lalang itu kan yang biasa ngambil nutrisi ya. Ngambil nutrisi. Saya dulu pernah punya nanam-nanam gitu ya waktu pandemi, pernah nanam-nanam terong, cabe. Nah, lalang itu biasanya kayak tanaman-tanaman, pokoknya yang, tapi lalang ini tanaman yang mirip gandum ya. Kalau di daerah mereka sana ya, di daerah Israel tempat kita sini nggak ada. Tapi biasanya dia mencuri nutrisi. Nah, kalau kita biasanya ada tanaman gitu ya, ada tanaman lain di situ juga yang akarnya di situ juga, itu mencuri nutrisi juga ya, sehingga pertumbuhannya agak susah. Nah, terus orang bilang, cabut aja deh lalangnya. Terus dia bilang seperti ini, jangan dicabut. Kalau kamu cabut, nanti gandumnya ikut tercabut. Biar aja kita tunggu dulu gandum dan lalangnya tumbuh. Ketika gandum dan lalangnya tumbuh, wow, saya dapat sesuatu nih. Ketika gandum dan lalangnya tumbuh, akan tahu perbedaannya yang mana gandum, yang mana yang lalang. Lalangnya diambil, terus kita buang, gitu ya, kita bakar. Nah, gitu juga dalam gereja. Yang asli dengan yang palsu itu kelihatannya sama. Sama-sama melayani, sama-sama pelayanan, sama-sama datang sungsung, sama-sama nyanyi haleluya. Tapi begitu di luarnya atau di dalam hatinya kita nggak tahu. Ya. Kelihatannya sama. Tapi seiring berjalannya waktu, nanti akan kelihatan yang mana yang asli, yang mana yang palsu. Jadi yang asli dan yang palsu di dalam gereja itu, tunggu waktunya akan Tuhan cabut sendiri. Saya banyak lihat yang tercabut itu. Tercabut karena kepahitan dengan
orang gereja tercabut gitu ya, nggak pernah ibadah. Yang gay masih suka gay, nggak mau berubah, sorry to say. Yang gay masih tetap gay. Ada yang mencari pacar nggak dapat di gereja, cari di tempat luar, terus menikah dengan yang nggak seiman, terus pindah agama. Seiring berjalannya waktu akan kelihatan, akan ketahuan. Orang yang ke gereja cuma ingin show off, ingin dilihat orang, ketika dia ada yang lebih bagus dari dia, misalnya worship leader, terus dia pergi karena mencari panggung di gereja lain gitu ya, akhirnya pindah-pindah gereja gitu ya. Bahkan yang paling parah itu yang sampai pindah agama segala macam, karena mereka memang dari awal tidak percaya. Mereka seperti lalang. Dan tahu perbedaannya lalang dan gandum. Gandum itu ya, semakin lama kan semakin kelihatan tuh perbedaannya. Kalau mereka masih kecil, masih baru tumbuh kan nggak kelihatan tuh, susah dibedakan yang mana yang lalang, yang mana yang gandum. Begitu kelihatan yang mana yang lalang, yang mana yang gandum, Tuhan cabut. Yang lalang itu ya dibuang ke dalam api, tahu aja kan api ya, hell atau gimana gitu ya, dibuang ke dalam api. Akhirnya sisa gandum. Dan tahukah kalian, saya baru dapat tadi ya, teringat suatu. Gandum itu semakin dia berbuah, dia semakin menunduk. Jadi anak-anak Tuhan yang di dalam Tuhan itu, semakin dia berbuah, dia semakin rendah hati. Men. Jadi semakin dia berbuah, buahnya itu semakin berat, ya kan? Semakin banyak buahnya itu semakin berat. Akhirnya dia semakin menunduk. Artinya apa? Semakin kamu berbuah di dalam Tuhan, maka kamu akan semakin rendah hati, semakin menunduk di hadapan Tuhan. Amen. Nah, sampai mana tadi ya? Nah, lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, tidak ada seorang pun dapat percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Nah, mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Jadi Tuhan Yesus itu nggak cuma punya 12 murid, ada 70 murid gitu ya, dan banyak murid-murid yang lain. Jadi waktu itu murid-murid banyak yang mundur. Nah, maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Nah, di antara murid-murid Tuhan Yesus yang banyak, ada yang 70 murid, ada yang sekian murid gitu ya, banyak yang mundur. Terus Tuhan Yesus nanya nih ke murid-murid inti yang 12 ya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Tuhan. Jadi asik ya karakter Simon Petrus itu ya. Dia orang yang paling cepat menjawab, orang yang mewakili teman-temannya yang lain. Dia bilang, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Tuhan. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu? Yang 12 ini, namun seorang di antaramu adalah iblis. Wah, jadi Tuhan Yesus bilang, bukankah aku yang memilih kalian yang 12 ini? Namun, kata Tuhan Yesus, salah seorang di antara kalian adalah iblis. Siapa? Yudas Iskariot. Jadi Tuhan Yesus sudah tahu. Jadi Tuhan Yesus nggak kaget ya, Tuhan Yesus sudah tahu. Yang dimaksudnya ialah Yudas. Nah, betul kan? Anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. So, di antara murid-murid Tuhan Yesus pun ada Yudas Iskariot ya. No wonders di dalam gereja atau di dalam komunitas Kristen, komunitas rohani,
bisa aja ada iblis di antara ya, bisa aja ada Yudas gitu ya. Nah, jadi jangan heran kalau ada orang yang mengkhianati kamu. Jangan heran kalau ada orang yang palsu, orang yang licik, orang yang tidak benar di lingkungan kita, di pelayanan. Kalau saya mau jelaskan lagi tentang ciri-ciri spirit dari Yudas ini bisa akan panjang lagi, tapi sudah ada saya bikin videonya di YouTube ya, di YouTube spiritnya Yudas Iskariot seperti apa. Nah, dari situ kalian bisa melihat jangan-jangan ada Yudas Iskariot ya di sekitar kita. Meskipun kita berdoa tidak ada, tapi kalaupun misalnya ada, jangan kaget ya. Oke, demikian firman Tuhan hari ini di live TikTok hari ini, dan recordingnya ini akan diupload juga di YouTube Andre Thomas TV, bisa di subscribe, dan ya sampai bertemu lagi di live selanjutnya atau di YouTube. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.